Harap Pak Ahmad bisa sharing-sharing terkait ilmunya, terutama di bidang pengolahan di tempat Pak Ahmad saat ini, yaitu di PT Rumah Lumpur Laut. Bisa dibagi-bagi ilmunya Pak kepada kami semua. Jadi tanpa berlama-lama mungkin bisa langsung saya serahkan kepada Pak Ahmad. Silah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, Waalaikumsalam Bapak Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Salam kenal. Yang Bapak, salam kenal kembali. Dan apa kabar? Ah, iya, iya. Baik-baik. Baik, baik, baik. Baik. Alhamdulillah, baik, baik, baik. Ya, ya perkenalkan saya Ahmad ya, Ahmad Baikuni nama lengkapnya. Saya aslinya Jambi, Jambi Seberang. Jambi Seberang. Ada orang Seberang nggak? Berang. Jambi seberang ternyata. Mm-mm. Iya, iya, Jambi iya, iya. Seberang. Saya juga Di juga mana, kaget. Pak? Kelurahan Tengah. Tanjung Raden, Tanjung Raden. Oh, Tanjung Raden. Ah, iya, Oh iya. Ya, ya, saya sebenarnya Raden, cuma oh, nggak dikasih Raden. Ah, iya, iya, iya. iya. Udah, udah mungkin sedikit perkenalan Bapak Ibu. Saya juga bingung nih. Tadinya mau kasih apa ya? Mungkin introduce saja hari ini karena saya juga minta contekan silabus ke Budi ini. Saya lihat nggak ada sangkut pautnya juga nih materi saya. Kita di prodi perikanan ini berapa mahasiswa Bapak Ibu? Ibu Budi nih. Halo. Kamu buka Halo kok? Budi nih. Kita mahasiswanya kurang lebih berapa orang? Tak. Ini katakan bisa. Kita udah izin Pak. Halo. Halo. Satu laptop dulu aja kayaknya. Halo. Iya, Ada yang bisa menjawab? pennya. Ya, izin, izin. Eh, Halo, ya, ya Pak, Pak Ada Ahmad. ada Izin dokumen, Pak. ya, ada mangga dikit. mangga Pak. Silakan. Totalnya kita masih sedikit banget nih Pak, kurang lebih sekitar 18 orang ya. Hmm. 18. Oke. Iya, Ini prodi baru ya Pak ya? prodinya Prodinya. sebenarnya udah lama. Di tahun Oh, kita berdirinya tahun 2015 Bu ya. Nah, tahun 15. Tapi kita memang karena D3 mungkin Pak ya, sehingga peminatnya memang sangat kurang sekali gitu. Nah, di oke. angkatan pertama, kedua, ketiga, alhamdulillah banyak. Tapi sekarang ini memang minat untuk D3 tuh mungkin sangat sedikit, sehingga jumlahnya juga sedikit. Gitu. Ya, ya mudah-mudahan nanti bisa jadi D4 ya. Nama Kita sudah vokasi. mengajukan apa Pak untuk pendirian yang S1, mudah-mudahan disetujui, ya kan? Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Siap-siap, sama-sama Pak Ahmad. Mana sih? Nanti nyusul. Saya izin share ya.
Udah kelihatan ya? Ya, Bapak, boleh, Pak. Terlihat Bapak Ibu? Sudah. Ya, oke. Mungkin saya sekilas aja sih overall tentang kalau saya lebih spesifiknya di marga siwit ya. Siwit ini kategorinya masuk ikan juga kan. Umumnya nomenklaturnya. Nah, kalau di saya memang fokusnya eh, mengolah siwit non pangan ya. Pangan salah satunya untuk kosmetik. Coba, kita nggak itu. Mungkin beberapa ini ya pendekatan dari siwit, pengembangan siwit, komposisi kimianya dan potensi aplikasinya di beberapa industri gitu ya. Mungkin overview aja sedikit yang mungkin yang hari ini bisa saya sampaikan, sharing aja sih Bapak Ibu. Nama saya Ahmad Baikunis, saya farmasis, saya apoteker. Eh, Sekarang saya asesor untuk keamanan kosmetik dan juga di pusat bisnis developmentnya PT Roma Rumput Laut di Bogor, Bapak Ibu. Sedikit background saya dulu Udah, farmasisnya di Unan ya Andalas. Kemudian karena saya di Bogor ya, pada mudik kemana? lanjut masternya di UI, ngambil Sana ya? biotek natural materials khusus di pengembangan produk farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Ya, ini sedikit award lah waktu zaman kuliah ya. Dari sana langsung. Kalau untuk pengalaman saya mulai dari 2017 dulu saya pernah eh, di Java. Java ini perusahaan agro yang berfokus pada livestock ya produksi ayam, sapi gitu ya. Nah, kebetulan saya di bagian eh, bisnis animal health, Baca dulu ya. bagian Terus kesehatan ya. Dulu 2017-2019 itu sebagai head R&D untuk pengembangan vaksin, obat-obatan untuk hewan. Nah, kemudian saya juga punya bisnis sendiri untuk essential oil ya dan beberapa bahan-bahan alam. Namanya saya nama Jambi, Jambi Sentra Herbalindo. Dan core-nya sih hari ini saya di PT Rumah Rumput Laut sebagai setiap asesor dan juga saya konsultan di perusahaan obat nasional dan kosmetik di Jambi nih, di Jambi. Mungkin ada tahu New Asia Farm di Makalam. Beberapa publikasi saya juga baru sih baru-baru terbit di 2022 2023 karena memang saya lebih ke kosmetik ya. Jadi beberapa aplikasi saya fokusnya di pemanfaatan waktu itu saya pakai bakteri ya, bakteri bakteri yang berada di kulit manusia, komensal ya, komensal bakterial cocktail. Saya publish juga di Hayati juga di PB, kemudian di Gajah Mada juga ada dan ini ada Sinta juga di Pancasila. Nah sedikit mungkin sedikit sharing aja sih, sedikit sharing bahwa eh, pada umumnya ya siwit itu eh, menghasilkan dua komponen aktif yaitu primary metabolit dan secondary metabolit. Bagian besar boleh dikatakan 7-80% itu berupa primary metabolit itu hidrokloid ya, turunan karagenan, agar-agar dan alginat. Ini yang paling besar ya penggunaannya di sebagai bahan baku untuk pabrik farmasi dan makanan serta tekstil. Oh, masih. Dan juga
sebagian kecil siwit itu memproduksi bioactive compound dari senyawa-senyawa fenol, flavonoid, steroid, dan saponin. Nah, ini sangat ini ya, sangat cocok sebagai eco-sustainable source. Jadi sebagai bahan baku kosmetik yang sustain. Nah, dan juga unggulnya seaweed ini dia berkontribusi dalam eh, mengurangi emisi karbon ya. Ini ada konsepnya nanti blue carbon. Hari ini blue carbon di seaweed ini sedang marak-maraknya digaungkan ya, terutama teman-teman asosiasi. Kalau seaweed di Indonesia itu banyak asosiasi, ada Asperali, ada Astruli, ada Seaweed Center Indonesia, banyak sih. Saya juga nggak ikut semua, tapi teman-teman itu sudah ada yang berhasil ya. Seperti di Astruli, dia sudah berhasil MOU sama China beberapa tahun inilah untuk MOU masalah tax carbon ya. Tax carbon China dia mau beli beli apa? Konsorsium karbon dari seaweed di Indonesia ya. Karena mereka banyak menghasilkan emisi gas rumah kaca dari hasil industri mereka. Nah, ternyata seaweed itu juga bisa. Sejauh ini kan kita pahamnya terhadap teks karbonnya hanya dari darat, ya ternyata dari laut itu juga bisa. Putih ya. Itu tuh putih ya. Sebenarnya di Indonesia hari ini ada beberapa jenis ya. Kalau untuk rumput laut itu yang jenis-jenis yang red seaweed, kemudian green seaweed dan brown seaweed ya. Nah, itu main komponennya yang tadi saya sebutkan, yang umumnya itu produk-produk hidrokoloid seperti karagenan ya, yang sudah komersil hari ini diproduksi secara massal dan banyak ya. Nah, alginat dan agar agar ini dua fungsi sih sebenarnya bisa, yang grade-nya bagus untuk pharmaceutical atau analisis itu sebagai media, dan juga ada agar untuk food, pangan ya, agar untuk pangan. Kalau alginat sendiri dia produksinya di Indonesia sejak tahun 90-an sudah mulai nggak ada lagi karena memang Ini lagi mau ngerapiin. kita nggak fokus untuk menggarap alginat. Padahal sebenarnya alginat ini potensinya banyak sekali ya. Bisa ke tekstil, bisa juga ke yang saya baru pelajari itu untuk biomas, untuk ini ya, konstruksi konstruksi untuk campuran semen. Itu menarik sekali sih sebenarnya. Nah, yang paling populis itu adalah karagenan. Di Indonesia itu paling umum seaweed ini diolah untuk menjadi karagenan, mulai dari semi refine sampai refine dan juga bahan bakunya. Itu lagi mau pembaruan daftar bahan yang tadi ini ada bahan daftar bahan baku sebagian udah terinfeksi, cuman masih dalam kode ini Sebentar. mau diperbarui, terus masih acakan, nah jadi perlu diperbarui.
Halo, sorry. Halo, Bapak Ibu. Siap, siap. Hadir, Pak. Ya, Pak Sorry, Ahmad. saya sedikit ada gangguan sinyal dan teknis tadi. Saya pindah sebentar. Mungkin melanjutkan slide saya. Sudah terlihat nggak Bapak Ibu? Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat nggak? Ada, Pak. Siap, ada. Oke ya. Jadi ya umum ya biorefinery dari sawit mineral yang bagus untuk tubuh ya. Nah, itu nggak hanya untuk manusia, juga bisa untuk hewan. Jadi bisa aplikasi untuk feed dan food atau feed additive ya kalau di veteriner feed additive dan juga mungkin bisa ke kalau ke human bisa ke eh, pangan fungsional ya. Nah, teman-teman di PB ini sekarang lagi berlomba-lomba ini bikin pangan fungsional dari siwit ini. Contoh seperti beras analog gitu ya. Nah, mungkin nggak itu kita bisa kerjakan? Ya, mungkin saja dan masuk akal gitu ya. Kalau kita mau menilik dari siwit biorefinery ini. Kemudian eh, juga ada untuk karena dia mengandung mineral ya, mineral. Nah, beberapa perusahaan baik di dalam serta luar negeri juga sekarang menjadikan siwit sebagai fertilizer. Mungkin lebih cocok dia nomenklaturnya bukan sebagai pupuk ya, dia lebih ke secara ilmiah dia itu sebagai biostimulan ya. Stimulan ini masuk nomenklaturnya ke eh, ZPT, zat perangsang pertumbuhan. Jadi fitohormon karena dia memang mengandung trace mineral, kemudian serta mengandung fitohormon, jadi dia masuknya ke nomenklatur ZPT. Dan juga menariknya, seaweed juga mengandung humic acid, asam humat ya. Asam humat ini sangat bagus untuk eh, pertanian ya, untuk tanah. Dan juga itu sudah komersil di China. Saya punya teman trader itu, dia ekspor brown seaweed ya, gasum itu berapa metrik ton dalam satu kali shipping itu tiap bulan ke China. China mengolahnya sebagai biostimulan, diolah untuk biostimulan. Nah, nanti balik ke kita ya, kita beli produk jadinya. Ya begitulah. Kemudian sebenarnya ada yang lebih menarik itu masalah karbohidratnya karena memang seaweed ini sumber karbohidrat ketiga ya di alam ini. Jadi generasi ketiga atau keempat ya sumber karbohidrat ini sangat fungsinya sangat banyak. Bisa jadi eh, produk dengan nilai yang tinggi seperti polikimia nilai tinggi high value chemical seperti kita bisa menghasilkan butanol, kemudian bisa propanediol ya dan bahan-bahan kimia yang umumnya disintesis dari gula yang berasal dari tanaman karbohidrat ya karbohidrat. Kemudian juga bisa sebagai sumber bahan bakar. Bahan bakar ini kalau relasinya karena dia mengandung karbohidrat, jadi kalau kita fermentasi, kita reduksi dengan thermal atau dengan bioproses atau biochemical, dia akan menghasilkan bioetanol ya kan. Bahkan juga ada yang mengklaim bioaftur.
bioaftur buat bahan bakar pesawat. Tapi saya nggak tahu itu yang sudah berjalan benar sudah ada masuk masuk akal atau enggak antara karena inovasi ini kan tidak hanya menyangkut penemuan saja sebenarnya. Visibility study untuk dia mungkin nggak gitu ya diproduksi secara massal itu yang hmm, sangat penting ya. Nah, karena kalau hanya kita bicara potensi, saya rasa itu banyak banget yang bisa menjadi potensi. Cuma hari ini tantangannya bagaimana dan mungkin nggak ini diproduksi massal gitu ya, dipabrikasi. Nah itu nggak semua. Ya memang kita harus pilih dan pilah. Terakhir residunya itu ya kita bisa jadi biogas. Dan juga di ilmu polimer, seaweed juga jadi biomaterial pengganti plastik seperti bioplastik. Saya teman ada Bu Nori, dia PT Biopek Indonesia dia menghasilkan plastik ya, bioplastik dari seaweed. Ada yang dia klaim edible, edible ini maksudnya bisa ditelan, bisa dimakan. Contoh buat packaging tea bag ya, kopi bag. Jadi kayak apa? Packing untuk kopi, untuk teh itu dari biopolymer atau bioplastik dari seaweed itu yang dia klaim edible, edible itu bisa dimakan dan aman. Bahkan beliau menang grant dari US waktu itu ya, karena patennya beliau hebat lah. Kemudian dan juga hari ini juga ada biodegradable karena kalau bicara plastik mengandalkan hanya dari seaweed secara properties fisikalnya dia tidak mendukung karena dia kan lembek ya. Jadi memang orang masih berupaya bagaimana dia di blend in dengan plastik sungguhan gitu ya atau beberapa material organik seperti tepung-tepung dari singkong gitu ya, pati apa, sugar dari karbohidrat dari sumber lain. Contoh untuk menghasilkan straw atau pipet gitu ya, pipet yang organik itu ada seaweednya, ada tepung singkongnya, dan klaim mereka itu biodegradable. Jadi ya tetap ada komponen plastik di dalamnya, tapi bisa terurai. Klaimnya 1 tahun bisa terurai gitu. Nah itu sedikit pengetahuan tentang seaweed, penggunaan seaweed di berbagai macam sektor. Kalau yang diteliti sama BRIN hari ini itu ada untuk bioindikator ya sebagai ekosistem service itu BRIN sudah lakukan. Nah, biofilter, kemudian untuk improve water quality, kemudian natural feed, porbiota, ya terakhir tuh carbon absorption. Nah, di cosmetical, BRIN juga hari ini eh, beberapa penelitinya itu menghasilkan pewarna ya, picoerythrin dari red seaweed gitu ya, picoerythrin. Dan juga ada ya sama seperti kami menghasilkan beberapa produk-produk kosmetik gitu ya. Ada bentuk serum, ada body lotion, ada body scrub, ada sabun. Kemudian yaitu untuk pharmaceutical dan pangan fungsional atau nutraceutical juga ada yang sudah mengembangkan untuk menjadi beras analog gitu ya. Kemudian karena dia mengandung gula karbohidrat jadi dia bisa dibuat menjadi oligosaccharide. Oligosaccharide ini sangat populer juga saat ini sebagai nutraceutical lagi banyak digaungkan. Kemudian juga ada yang menyulapnya dalam bentuk teh gitu ya, seaweed ginger. Saya minggu lalu kebetulan menjadi konsultan untuk Bangladesh bersama tim saya. Eh, di Bangladesh juga sudah ada mengembangkan seaweed dalam bentuk minuman teh gitu ya, yang mereka klaim itu bisa ya masuknya ke
functional food ya, maksudnya nutraceutical, dia mengklaim itu buat apa diabetes bagus katanya orang yang. Tapi saya masih cari juga data-data ilmiah yang mendukung ke sana. Nah, kemudian ada produk olah-olahan makanan lain ya. Di Indonesia pun juga banyak udah dicampur dengan apa gitu ya, siwitnya dijadiin makanan gitu ya. Nah, dan juga yang tadi saya sebutkan biostimulan juga Brin lagi meneliti juga serta feed additive. Nah, biostimulan, fertilizer, fish feed, dan biofertilizer. Kemudian juga ada yang membuatnya sebagai bioplastik, tadi saya sampaikan bioetanol dan bioimplant. Nah, untuk di kosmetik sendiri sebenarnya yang paling umum bioaktif yang kita gunakan ya, yang kita bisa pakai itu mulai dari jenis yang coklat, yang merah dan green tuh umumnya kalau yang brown seaweed itu kompon yang kita pakai itu alginat, fucoidan ya, kemudian pigmen laminaran sama fluorotandinnya. Nah, ini secara ilmiah dia punya technical function seperti kalau alginat kan banyak fungsinya sebagai emulsifier, kemudian agen viscosity agent ya, kemudian banyak ya moisturization, colloid, gelling agent, kemudian ada fucoidan. Fucoidan ini secara komersil sebenarnya sudah mulai diproduksi ya, bahkan KKP pun sudah banyak inovasi yang mengeluarkan refinery untuk apa pemurnian dari fucoidan dari brown seaweed Gargasum. Tapi hari ini saya lihat produk komersilnya belum ada. Ada pun hari ini fucoidan, tapi nggak tahu saya itu dari seaweed atau enggak. Sudah ada di produk Parma sebagai suplemen kesehatan masuknya untuk lambung, ya kan? Fucoidan eh, oleh perusahaan farmasi digunakan sebagai obat suplemen kesehatan ya, bukan obat ya, suplemen untuk lambung. Kalau fluorotaninnya juga kita juga bisa untuk sebagai antioksidan, anti scavenging activity ya kan, kemudian uh, UV protection ya. Nah, untuk red seaweed mulai dari primary metabolitnya yang paling umum itu ya karagenan ya. Karagenan itu di Indo itu udah dihasilkan bentuknya semi refined dan refined karagenan serta ATTC ya, alkali treatment untuk menghasilkan karagenan SRC itu kan harus dari chip ya. Chip chip red seaweed dipakai adalah Cotonie Cavaicus alvarezi ya. Cavaicus alvarezi atau bahasa umumnya Cotonie itu sudah banyak sekarang dikembangkan. Nah, dia ini juga mengandung beberapa senyawa asam amino ya dan bromofenol, asam lemak ya dan sterol. Nah, ini juga macam-macam fungsinya di kosmetik juga kita bisa klaim nanti. Dan terakhir itu green seaweed ya. Nah, green seaweed itu yang paling umum dia dia mengandung ulfan ya. Nah, serta karotenoid. Nah, ini banyak juga yang kita bisa klaim dari publikasi teman-teman yang sudah tentunya sudah ini ya establish. Nah, untuk kami sendiri rumah rumput laut eh, kami mengolah seaweed eh, untuk produk non pangan ya menjadi suatu produk kosmetik. Hmm, Dulu memang berdirinya mulai dari 2017 ya. Nah, sama ada CEO-nya Mas Rian namanya, beliau eh, seniornya Bu Dini ya kayaknya di Epic PB. Nah, dulu 2017 yang merintis.
sama inventornya Bu Frop Nurjana ya, yang kemarin kita pernah kasih kuliah umum di Unja bareng-bareng beliau. Kemudian ya sampai sekarang kita sudah komersil ya, komersil dalam artian kita udah bisa memproduksi kosmetik maklun. Maklun dalam artian kita terima kontrak produksi. Nah, kita memiliki dua GMP untuk yang kosmetiknya kita punya CPKB, kemudian untuk halal juga kita punya HS 1A0026 ini ya. Nah, alhamdulillah kita sudah punya dua GMP ini untuk berproduksi. Apa aja sih sebenarnya yang telah kita buat ya, beberapa produk yang kami hasilkan berbahan baku seaweed, terutama yang kami pakai itu red seaweed ya, cotonii, jenis cotonii. Nah, ini kita pakai untuk moisturizer ya, untuk produk-produk peel of mask. Kemudian kita juga pakai seaweed untuk body lotion, nah, body lotion. Dan juga kita juga dandani sedikit untuk jadi krim ya, face cream ya, krim wajah. Ini kalau ditanya fungsinya apa, Pak? Karena sini nggak, kosmetik itu kan bukan tunggal, bukan obat ya. Jadi kita bisa, kami bisa put beberapa komponen aktif selain seaweed juga kan untuk menaikkan daya tariknya. Kami juga kasih brightening ya. Nah, kemudian ada sun protection-nya juga ya. Kemudian biar dia lebih moist juga kita tambahin beberapa senyawa yang meningkatkan moisturizer kulit selain seaweed juga. Kita juga bikin lip balm ya, lip balm. Nah, kalau bicara seaweed based product supply chains hari ini yang kami terapkan ada cara ya, dua cara karena memang kami ini kan dulu startup yang kami menang grant dari Kemeristek itu ya dua kali. Itu ada CP, PBT sama PBPT. Mas Rian lah yang mengelola itu dulu sebagai CEO. Jadi ya konsep startup processing itu sebenarnya sederhana ya. Yang mulai dari seaweed supply, nah, kita ambil seaweed dari petani, kemudian kita proses di kita punya tempat dan menjadikan produk dan bisa sampai ke end user atau konsumen ya. Nah, kalau secara industrialisasi yang sekarang kami lagi menuju ke sini nih, untuk bagaimana kami memang bisa secara besar-besaran lah gitu ya. Karena startup kayaknya kita sudah selesai gitu ya. Kita juga pengen lebih maju ke tingkat, tapi memang masih menunggu momentum serta kesempatan karena ya butuh sumber daya yang banyak ya. Karena lumayan investasi yang dulu kami pernah berhitung itu bisa 80 miliaran untuk starting industrialisasi manufacture skema untuk produksi berbagai produk berbasis seaweednya. Nah, dulu kami pernah di beberapa kesempatan, termasuk di Bappenas juga saya menyampaikan di Blue Economic, acara Blue Economic Bappenas, penyusunan roadmap itu saya juga ikut. Kalau Indonesia mau maju secara industri, ya kita harus bergotong royong, terutama untuk seaweed ini kan sebenarnya uh, core activity-nya kan sebenarnya ada tiga, mulai dari seaweed production itu di farming ya, bagaimana masalah seed, masalah bibit, kemudian masalah farmingnya seperti apa, kemudian masalah harvesting dan dryingnya seperti apa ya kan. Nah, itu sudah mencakup satu site dulu. Nah, itu biasanya
ke upstream ya, upstream proses. Nah, ini yang paling umum dilakukan harus dekat dengan site produksi rumput lautnya. Contoh, eh, hari ini untuk seaweed supply kami ada beberapa partner ya, itu dari Lombok, Bali, dan NTT juga ada, Sulawesi, Kalimantan juga ada. Nah, kemudian baru ada intermediate produksi yang hari ini kita mau sebenarnya menuju ke sini, cuman belum sampean nih. Kita juga pengen buat SRC ya, semi refined keragenan sama ADCC. Karena dua komoditi ini yang paling umum dan banyak hari ini pemain dan pasarnya. Karena kalau bicara siwit, hari ini yang paling besar itu Indonesia memproduksi hidrokolloid bentuk refined keragen dan semi refined. Belum begitu banyak memproduksi kosmetik produk ya. Nah, belum itu banyak. Kami salah satu yang memproduksi end produk. Kemudian di intermediate produk ini sebenarnya ini nggak harus dekat sama lokasi farming. Kita bisa kalau kita mau serius ya bisa eh, dipilih satu site yang mungkin secara logistik, secara transportasinya itu memungkinkan, secara murah ya. Saya paling cocok ATCS RC Patsari ini kalau kita sourcingnya dari Jawa Timur ya paling cocok tuh site lokasinya di Jawa Timur, bisa di yang hari ini memang di sana pusat sentral produsen ACC di Malang, di Surabaya, Sidoarjo, Situbondo itu yang paling banyak pengolahan semi refined keragenan ini paling besar, dan beberapa produsen dalam negeri seperti Hakiki Donarta, Algalindo Utama yang besar-besar ya yang sudah dikenal sama dunia internasional itu mereka faktorinya di sana. Nah, untuk main manufaktur lanjutan seperti kosmetik atau food atau eh, bisa yang lain ya. Kalau sebenarnya ada cabang satu lagi fertilizer ya, cuma di sini nggak saya sebutkan. Nah, itu kita bisa eh, bebas, itu bisa dekat sumber dari bahan pendukung yang banyak terdapat. Ya harus dekat-dekat sini, dekat-dekat Jabodetabek. Karena setelah kita hitung ya secara 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 ekonomik, kalau untuk manufacture and product ini nggak ekonomis kalau ditaruh di dekat dari farming. Kalau ditaruh di pertengahan dari farming, cocoknya memang di site-nya itu tempatnya yang dekat dengan bahan penunjang yang lain. Jabodetabek itu paling tepat. Nah, ini skema ini sebenarnya sudah saya sampaikan di beberapa acara bahwa kalau mau kita mengembangkan industri seaweed ya secara baik dan benar, skema ini secara roadmap-nya bisa kita pakai gitu ya. Nah, ini beberapa seaweed based product yang kita mulai running. Kita punya sargasum. Sargasum ini termasuk brown seaweed ya. Nah, brown seaweed ini penghasilnya yang paling besar memang di daerah timur ya. Nah, ini masih wild, jadi masih ngambil di alam. Belum sampai hari ini sih belum ada yang budidaya karena ini melimpah di di Indonesia ini melimpah karena dia eh, tumbuh atau hostingnya di di apa di koral ya di karang itu. Nah, sampai hari ini sorghum ini dia masyarakat
ngambilnya di alam gitu ya. Nah, di Pulau Jawa ini sargasum sangat banyak sekali, terutama di daerah selatan ya, pantai selatan mulai dari Tangerang sampai Banyuwangi. Bahkan saya juga sudah explore ya ke berbagai site itu mulai dari Tangerang sampai Banyuwangi itu pesisir pantai selatan itu semua ada sargasum dan satu lagi ulfa. Nah, sumber sumbernya di Bawah Jawa ya sebenarnya semua ada yang mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga yang paling besar memang di Lombok, Sulawesi juga banyak. Kemudian Ekema Ekema ini Koton ini yang paling banyak memang produsennya dari Tarakan dari Kalimantan. Tarakan, Nunukan itu paling banyak. Kemudian dari Lombok dan Bali. Nah, dan juga ada nggak kalah penting itu Glasilaria. Ini penghasil agar-agar. Jadi yang hari ini telah dikembangkan di Indonesia ini yang tiga jenis ini sih yang umum. Satu lagi ulfa. Ulfa kita belum begitu banyak, tapi sekarang udah mulai booming karena ulfa ternyata bisa banyak ya ininya manfaatnya. Saya terakhir itu ada Four Session perusahaan Australia, dia feed additive, dia mengembangkan pakan sapi ya untuk cattle, untuk sapi sapi pedaging dan sapi untuk menyusui, sapi untuk hasil sapi perah ya. Dia klaim pakan dari siwit ini memang keunggulannya emisi gas metannya minim, bahkan ya zero gitu ya, mendekati zero. Cuma secara ekonomi mereka masih pelajari dari harga raw materialnya kalau untuk jadi pakan ternak itu visible atau enggak. Nah itu position dari Australia, masih saya temu orangnya, kebetulan dia mau kerjasama juga dengan kita di pengembangan kosmetik ya. Cuma memang kemarin belum cocok gitu ya perundingan, jadi kita hold dulu. Nah, tiga sumber ini yang existing hari ini diproduksi di Indonesia dan eh, tambah satu lagi tadi ulfa. Nah, fungsinya kalau sargasum dia sebenarnya alginotef. Alginotef ini menghasilkan alginat ya, alginat. Cuma hari ini alginat sudah produksinya menurun dan bahkan hanya beberapa produsen, bahkan hanya yang saya jumpai ya di beberapa konferensi dan expo, exhibition di Sial Interfood kemarin saya lihat produsen alginat tuh cuma satu perusahaan. Galindo itu pun dia nggak jual alginat pure, dia menjual alginat dalam bentuk mix untuk kebutuhan internal produk mereka yang mereka campur sama konjak ya. Konjak itu porang ya. Nah, jadi kalau konjak dicampur siwit, sudah alginat dari bon siwit, itu ternyata added value-nya meningkat sebagai uh, produk-produk food untuk produk makanan. Contoh produk food dan beverage ya, itu sangat banyak menggunakan tepung-tepungan yang berasal dari konjak dan siwit. Nah, itu laku ternyata. Berapa brand name yang saya tahu itu Cetek, Cetek 2000. Kemudian yang kedua itu leukemia ini yang Kepaicus alvarezi dan satu lagi itu jenis Sakol ya. Nah, itu yang penghasil karagenan yang hari ini yang menghasilkan SRC, RC, sama ATCC. Dan yang terakhir itu Glacilaria ini penghasil uh, agar otak ini penghasil agar-agar. Nah, agar-agar hari ini aplikasinya baru sampai untuk pangan, untuk food, yang pharmaceutical grade sudah mulai ada dan saya nggak tahu udah komersil tahu itu Hakiki Donarta dia udah bikin media agar steril untuk
analisis ya, untuk microbiological analisis dia sudah punya produknya karena dia kerjasama sama asing loh, gitu. Dan ya intinya semua dari rantai supply sewage ini, end product intinya ya menjadi end product yang punya added value serta bisa komersil ya. Nah, kalau untuk Sargasum sendiri sebenarnya Fukoidan ini sangat kita pertimbangkan sekali ya untuk kita produksi secara massal serta memang demand-nya belum begitu banyak. Tinggal bagaimana kita mengolahnya saja serta membrandingnya. Yang paling umum Fukoidan ini sebagai suplemen kesehatan itu paling paling umum. Bahkan KKP juga BRIN juga mereka sudah punya teknologi serta riset untuk bagaimana purifikasi Fukoidan dari Sargasum ya. Ada juga yang simultan. Simultan itu beberapa fraksi diambil yang high value dia klasifikasikan untuk pharma grade, yang medium yang bawah itu nanti bisa jadi fertilizer. Kami juga sekarang di Rumah Rumput Laut juga sedang mengembangkan simultaneous ya, yang simultan ya. Jadi dari satu bahan menjadi beberapa derivat produk. Nah, jadi memang kita mengutamakan kalau bisa itu zero waste. Jadi semuanya kepake. Mungkin awalnya kita ekstraknya kita ambil, kita ngambil fraksi pigmen flavonoidnya, ya kan, sama fenolnya, kemudian dilanjut dengan proses untuk mengambil karbohidrat, ya, karbohidrat dan fukoidan, alginat ya, alginat dan fukoidan. Terakhir dia punya waste-nya, sampahnya kita bisa jadi fertilizer atau kalau dia berupa padat bisa jadi biochar. Kalau di bawah Bu Propnur hari ini ada pengembangan garam. Jadi siwit juga berperan untuk menghasilkan garam. Garam. Jadi udah banyak sih inovasi Bu Nur. Mungkin kemarin udah dibawa juga ya, perlihatkan. eh, tapi itu beda holding. Jadi ya nggak di bawah holding kami. Jadi Bu Nur dia punya dua startup, jadi PT Rumah Rumput Laut dan satu lagi Gami ya. Gami ini CEO-nya beda, dan nggak tahu nanti apa mau merger gabung itu terserah nanti kita, kalau memang pengennya bergabung saja jadi ada food production dan cosmetic production gitu ya, ada dua base. Nah ini project yang pernah kami propose dulu tahun 2000 berapa ini, 2018 sama Bu Eni orang, tapi beliau udah meninggal. Ini sudah berapa kali meeting ya, sampai hari ini belum belum berjalan lah. Tapi konsepnya sangat bagus ya, sangat bagus. Dan kalau memang kita mau uh, membuat nilai tambah dari seaweed, mungkin dari konsep ini secara bisnis proses kita bisa visible ya untuk kita lakukan. Sekian pengantar kuliah kuliah praktis dari saya. Nah, mungkin ada pertanyaan serta diskusi yang mendalam, boleh saya tampung untuk menjawab yang bisa saya jawab. Kalau nggak bisa saya jawab mungkin jadi PR. Nah, saran untuk teman-teman di akademisi, kalau saya sebagai praktisi, ya mungkin pertukaran pengetahuan seperti ini tuh sangat penting gitu ya. Karena kadang teman-teman di praktisi, di akademisi dia juga pengen pertukaran ilmu pengetahuan dari teman-teman praktisi. Dan juga sebenarnya kalau kami di PT Rumah Rumput Laut sampai hari ini tuh banyak menerima MBKM ya, program MBKM. Kita ada dari Diponegoro, ada Undip, kalau dari Sumatera ada Unsri, kemudian ada ITERA yang lagi berlangsung sama Unsri dan Unpad hari ini di sini. Kemudian juga ada program magang internasional ya,
magang internasional itu Exfornas dari itu kayaknya masih ada di mahasiswa kemarin juga. Itu kerjasama terkait program vokasi juga, pengen magang dan belajar. Ya di kami sangat sangat inilah sangat bisa membantu lah teman-teman yang pengen belajar, yang pengen sharing ilmu aplikatif ya, yang mungkin secara akademis kita udah dapat di perkuliahan, kita mau tahu prakteknya seperti apa. Nah, itu saja sih sekilas info dari kami dan mungkin hari ini juga beberapa kerjasama udah kami jalin, terutama sama BRIN ya. Cuma memang eksekusinya aja nih yang belum belum terjadi karena ya juga mereka nungguin, kita juga nungguin apa yang kita mau kerjakan bareng ini. Itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Sama-sama, Pak. Luar biasa ya ilmu yang kita dengar tadi dari Pak Ahmad. Banyak sekali hal-hal baru yang baru kita dengar nih sebelum-sebelumnya belum ada. Mungkin bisa dari mahasiswa tadi banyak ilmu yang dapat dari Pak Ahmad. Ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang paham atau mau sharing-sharing, mau ngobrol sama Pak Ahmad. Mangga, mangga, mangga. Mangga, sok. Nah, Ya, yang nak bertanya, ayolah. Bahasa Jambi boleh, boleh. boleh bahasa Jambi. Pak Ahmad dia bisa bahasa Jambi. Orang Jambi Ya, asli. ya orang Jambi ya, orang Sebekang. Kayak. Izin Pak Ahmad, boleh bertanya? Siapa enggak? Mangga. Oke. Terima kasih Bu Dini atas waktunya Pak Ahmad ya atas materi yang telah disampaikan. Sangat menarik sekali Pak. Nah, kita ini kan juga prodi baru Pak ya. Kemudian kita juga belum ada peralatan yang lengkap ya, yang selengkap seperti yang Bapak sampaikan tadi, mulai dari penerimaan bahan baku, proses sampai dengan menjadi suatu produk. Nah, terkait dengan yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira boleh izin gitu loh Pak. Apakah memang nanti seandainya kalau memang ada eh, dananya di fakultas ini ya terkait dengan apa namanya tuh alat-alat ya kan? Karena kan kalau kita lihat di Provinsi Jambi ini banyak sekali bahan baku yang mungkin bisa kita manfaatkan apa namanya menjadi suatu produk ya, produk olahan perikanan diversifikasi produk olahan. Nah, kira-kira terkait dengan yang Pak sampaikan tadi mengenai peralatannya itu, Pak, apakah memang bisa diberikan informasinya, mulai dari alat apa saja sampai dengan menjadi suatu produk, begitu loh, Pak. Oke, oke Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Langsung jawab, Pak tampung dulu. Bebas, Gimana, Pak, Bu bebas. Dini? Bebas, Pak. Kita bebas aja di sini, Pak. Langsung jawab boleh. Mau ditunggu dulu juga boleh. Ya, Kumaha Bapak sudah. aja lah. Jawab aja biar nggak lupa. Ya, kalau dari segi mekanisasi, sebenarnya saya lebih spesifik bicara seaweed ya Pak, karena memang hasil perikanan itu banyak sekali. Ada Betul, service ya, betul, banyak betul. sekali. Saya juga berapa kali main ke teman-teman oceanografi ya di Balai Riset dan juga wah, hasil laut itu terlalu banyak. Saya lebih kerucut ke seaweed karena memang eh, ya lebih ini aja, pengen lebih spesifik karena dia bisa dikultivasi ya, bisa dibudidaya. Jadi ya terkait kalau mau bicara soal produksi skala industri kan kita harus punya sourcing yang sustainable yang bisa dikultivasi. Kalau hanya sourcing yang mengandalkan dari alam itu agak sulit. Kalau untuk siwit sendiri, mekanisasinya sebenarnya alat-alat yang dibutuhkan itu nggak yang canggih-canggih, Pak ya. Nah, nggak yang canggih-canggih. Kalau untuk sekelas mau mengolah apa dulu nih, misal kita mau siwit dijadiin apa? Apa jadi pupuk
apa jadi kosmetik, apa jadi pangan karena uh, mekanisasinya serta mesinerinya beda-beda gitu ya. Nah, yang paling umum memang untuk tahap farming aja itu ya mesin pengering. Mesin pengeringan itu ya sangat perlu. Kalaupun di tingkat petani itu nggak pakai mesin. Nah, pengering mereka itu ya diampar-ampar aja. Eh, ada yang pakai plastik ya, jemurnya. Kemudian ya teknologinya nggak canggih-canggih amat ya kalau untuk di upstream itu. Nah, nanti kalau sudah kita bicara intermediate, Oh, contoh mau bikin SRC, SRC ya kita harus punya equipment yang memadai, Pak. SRC itu kan define keragenan, berarti kita harus punya ekstraktor ya, mesin untuk ekstraksi ya. Nah itu kita skalanya nggak bisa lagi, bisa nggak Pak UMKM? Itu kayaknya skalanya harus industri deh Pak, investasinya cukup besar. Dan selayaknya pengolahan SRC itu yang saya tahu itu pabriknya lumayan besar semua. Tergantung kita hari ini mau ngolahnya. Nah kalau kami itu untuk kosmetik kami raw materialnya bisa kami pakai langsung atau kami vendorkan ke pabrik ekstrak. Jadi ya iya, 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 iya. kami belum mampu sanggup atau beli, jadi masih kami kontrak produksi. Contoh kami butuh ekstrak ya. Jadi kami vendorkan dulu lagi subkan lagi ke maklun juga lah, maklun ekstrak istilahnya. Iya, iya, iya. Daripada kami bangun fasilitas pabrik ekstrak itu kan juga harus punya JMP, punya aturan yang ke arah sana. Itu butuh investasi besar. Kalau di kami ya rata-rata kami masih vendorkan ekstrak ke pabrik ekstrak ya. Nah, nanti ekstraknya yang kami olah. Kalau pengolahan ekstraknya untuk jadiin produk kosmetik itu nggak sulit, nggak sulit dan mesinnya juga sederhana ya. Yang penting eh, tapi kalau bicara untuk komersil, ya fasilitas produksinya, penanganannya itu juga harus memenuhi standar good manufacturing practice-nya kosmetik. Kalau di Indonesia itu cara CPKB nama sertifikat. CPKB itu yang mulai dari fasilitas produksinya, sama kayak pangan lah, pangan MD kan, mirip-mirip lah. Nah, kemudian mesin-mesin yang digunakan ada kriteria yang kontak produk. Kalau di kosmetik, kontak produk itu wajib stainless, misal 316 gitu ya. Nah, hal-hal yang kritikal seperti itu mesin-mesinnya sendiri sebenarnya untuk pengolahan di kami, kalau untuk bikin krim, kami punya homogenizer ya, mesin untuk membuat krim gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itulah, nggak ada yang terlalu canggih-canggih banget. Karena kami juga ada bentuk ekstrak gitu ya, ekstrak yang kami vendorkan. Tapi kalau tujuannya hari ini kita buka buat ekstrak, berarti kita harus punya mesin ekstraktor ya, mesin Hmm. ekstraktor ya mungkin apalagi mau ada proses eh, fermentasi, mungkin kita butuh biofermentor gitu ya. Hmm. Nah, hal-hal seperti itu kalau untuk pembelajaran, nah konteksnya dulu nih, kalau tujuan untuk pembelajaran, mungkin Bapak bisa beli mini-mini ya, mini-mini kit alat mesin untuk tujuan yang penting target outputnya mahasiswa tuh tahu processing. Betul. Dari sisi lainnya, mungkin contoh kalau semi refine keragenan mau laksana tinggal dilihat aja sih untuk mesin pengolahan yang mini atau pilot lab scale-nya ada nggak? Nah, kalau saya sih belum 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 pernah beli atau menggunakan alat-alat itu, Pak. Karena kami di kosmetik alatnya umum aja. Untuk kosmetik ya paling paling banyak kita homogenizer ya. Homogenizer itu yang paling banyak kita pakai untuk sediaan kita. Kemudian, nah kalau kita mau olah untuk fertilizer mungkin itu pupuk ya. Nah pupuk mungkin standar peralatannya agak di bawah produk-produk makanan dan farma gitu ya. Mungkin kalau pupuk butuh extruder. Extruder itu kayak
sawit lah. Kalau Bapak main ke pabrik sawit itu eh, untuk memisahkan padatan dan cairan ya yang ada dalam satu material itu pakai extruder atau centrifugal juicer kalau mininya Pak bisa dibeli. Centrifugal juicer itu banyak tuh kalau di online. Itu bisa untuk ngolah rumput laut, sari rumput laut, misalkan sari rumput laut dengan padatannya. Nah, sarinya kita pakai untuk apa misalkan untuk sebenarnya kalau bisa nggak Pak dijadiin kosmetik. Nah, kami juga hari ini ada juga produk antara namanya. Produk antara itu bahan baku yang kita olah dari rumput laut segar gitu ya untuk menjadi bahan kosmetik. Nah, itu umumnya kita kita olah dulu dengan pahatnya nggak canggih sih, cuma bagaimana dia menjadi selari atau bubur ya atau pulp gitu. Ya, sejenis-jenis centrifugal juicer itu bisa dipakai ya kan. Nah, cuman kelemahan barang-barang bahan-bahan ini kita save life-nya nggak lama, umur simpannya nggak lama. Jadi kalau kita khusus yang seaweed produk yang kami menggunakan bahan baku kering dan yang ini ya yang masih bentuk dry seaweed asli gitu ya. Nah, itu memang kami fresh pembuatannya. Jadi ya ya hari ini kami buat langsung jadi produk karena harus segera buru-buru ditambahkan preservatif antimikrobial. Kalau enggak oh cepat sekali ini ya kontamnya. Karena dia kan sumber nutrisi yang sangat bagus untuk mikroba. Jadi kalau kita extend, misalnya kita bikin olah rumput laut hari ini, jadinya besok itu biasanya sudah kontam sama bakteri. Ya seperti itu, Pak. Nah, untuk yang shelf life lebih panjang, yang itu yang tadi saya sampaikan, kami Iya, kontrak ke pabrik ekstraktor agar terus standar. Karena untuk kosmetik, kami kan komersil ya, Pak ya. Jadi iya. harus memenuhi good manufacturing Ya, practice. GMP. Betul. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu, Pak. Siap. Sebenarnya potensi yang saya juga pengen lah balik ke Jambi itu ya, karena saya di Jambi ini kan kita kebun banyak banget. Nah, Kebun banyak banget. Ini hari ini kita harus berpikir bagaimana menghasilkan fertilizer pupuk ya, organic fertilizer misalkan. Hari ini China paling besar Pak produksinya. Dan saya juga mungkin kalau ada kesempatan pengen ada berkunjung ke China kan, cuma nggak tahu belum kapan waktu yang pas. Nunggu undangan lah intinya. Kemarin ada invitation sih dari teman juga sebelum kami ke Bangladesh. Nah, sangat menarik sebenarnya kalau kita di Jambi bisa menghasilkan fertilizer. Nah, kendalanya sourcingnya dari mana? Kita Jambi kan nggak ada menghasilkan siwit, ada nggak? Sepengetahuan Bapak Ibu sekalian. Di Jambi ada nggak orang produksi siwit? kalau seaweed ya Pak, rasanya belum Pak, karena kan di Jambi ini belum ada yang apa ya penghasil ya, penghasil rumput laut. Belum ada Bu Dini ya, karena di pantai pantai Tanjab Bar dengan Tanjab Tim itu dia berlumpur semua Pak, tidak ada berkarang. Ya, Kemudian memang ya, tanaman seaweed itu belum ada yang membudidayakan, kalau tidak salah Pak ya, ya. betul. Sebenarnya saya juga dari kemarin tuh berpikir kita sebenarnya Jambi juga bisa bisa kenapa sih kalau bicara siwit harus ke timur terus ya memang mereka dianugerahi pantai yang bagus. Sebenarnya beberapa komoditas bisa ditanam di pantai berlumpur ya Oh yang iya iya. tambak lah istilahnya Oh gitu. pohonnya. Nah itu Grasilaria itu sangat bisa. Saya juga ada teman dari Sulawesi, Pak Budi ya. Kebetulan dia sudah ya cari sumber daya siwit. Dia eh, pemain siwit udah 20 tahun. Cuman dia bermarkas di Sulawesi hari ini. Nah dia kebenaran mertuanya orang Jambi. Di situ karena Lebaran kemarin saya pulang ya ketemu. Nah kita juga berdiskusi. Kayaknya di Jambi kita coba nanam juga deh Pak. Bisa kayaknya. Kalau tungkal atau murus abak gitu ya.
Ya, betul Pak. Cuma ini masih pilot project aja mungkin Pilot project. kecil-kecilan. Nah, untuk nanam glasilaria mungkin glasilaria. Tapi saya nggak tahu, saya bukan orang farming ya. Ya, saya bisa makainya aja. Kalau kalau orang farming kan ilmunya khusus ya. Bagaimana airnya, bagaimana kondisi iklimnya. Tapi ya kalau dibilang sama Pak, jadi sementara Jambi itu bisa untuk beberapa komoditi terutama di Glasilaria penghasil agar itu sih Pak. Oh, siap, siap. Kalau kita Pak, kalau memang ya kalau yang apa ya tanaman air yang memang banyak apa namanya tuh banyak sudah dibudidayakan kalau tidak salah tuh namanya azolla, azolla Bu Dini ya. Dan itu juga bisa dijadikan kosmetik kalau tidak salah untuk menjadi apa namanya itu masker ya, masker muka. Kalau tidak salah ada tuh Pak. Ya, Nah, nah, jadi sudah ada kalau tidak salah di Jambi ini ada yang mengembangkan itu. Tapi ya dulu ya saya sudah ada dengar-dengar seperti itu. Nah, ya. Kalau terkait nah, kalau sebenarnya sumber bahan baku ya untuk ya, kosmetik dan obat itu sangat bisa dari tanaman air, tanaman darat ya, ya. ya. Tinggal bagaimana teknologi proses. Nah, Hmm, standar teknologi proses untuk bisa jadi cosmetic grade yang tadi saya bilang, dia harus harus dalam ada. bentuk ekstrak, ya kan? Ya, Nah, ya. ekstrak ini kalau bisa nggak Pak kami secara kecil-kecilan buat di lab, ya Hmm. bisa aja untuk kepentingan Pembelajaran. riset, Hmm. pembelajaran. Tapi ketika kita beli, saya kan orang praktis ya Pak, ya. Benar, benar, benar. Pabrik, Oh, ya nah, mikirnya proyeksinya untuk mass production. betul. Kalau Bapak mau produksi massal ya Bapak harus menyiapkan sarana produksi obat ekstraban alam IEBA namanya. GMP-nya IEBA. Di Jambi IEBA itu belum ada. Kalau di Jambi itu saya juga konsultan juga kan di Jambi beberapa perusahaan farmasi lokal itu contoh kayak Minyak Duo gitu ya. Itu rata-rata mereka ikut ukot usaha kecil obat tradisional ya. Nah, ya, mereka masih 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 kecil lah, belum machinery-nya belum 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 komprehensif dan tingkat tinggi sih kalau saya bilang. Sama juga yang tempat saya bantu itu di Makanan itu juga masih sederhana, tapi apakah ada dalam bentuk ekstrak? Belum ada sih. Iya, iya. Ini semua beli material yang sudah grade kosmetik aja Pak. Grade Belum ada kosmetik. yang ibaratnya ngolah ambil tanaman, Iya. diolah terus jadi Hmm. kosmetik belum. Hmm, hmm, Kalau hmm. dibilang bisa nggak? Ya bisa, tapi nanti ketika Bapak mau jadi produk komersil Iya. harus distandarkan gitu ya. Standar, benar-benar. Kalau hanya untuk penelitian, Hmm. basis riset, Iya, untuk inovasi iya, itu iya. ya dari lab juga bisa Pak. Benar-benar, benar. Teman-teman di IPB banyak melakukan inovasi-inovasi itu. Cuma ya inovasi itu kelemahannya Hmm. itu belum tentu visible. Nah, makanya Iya. nanti ada lagi kajian visibility Kasih study kajian kelayakannya, untuk Pak. inovasi. Betul. Hmm. Nah, kalau kami di industri, di pabrik, itu ya inovatif, tapi belum tentu bisa komersil atau bisa mass production. Iya, benar. Kadang memang satu material itu nilai inovatifnya tinggi gitu ya, Hmm. karena mungkin sourcingnya banyak, ya kan? Iya, iya. Kemudian menjawab tantangan global atau nasional atau domestik gitu. Tapi setelah kita breakdown untuk produksi ya nggak mungkin source-nya tidak tidak sustain gitu ya. Kemudian ini nggak bisa dikultivasi Pak katanya. Ambilnya musiman. Nah itu kan ya, ya begitulah kurang lebih. Tapi untuk tujuan pembelajaran bisa-bisa aja sih Pak. Mungkin bisa kerjasama ke sebelah itu kan sudah ada fakultas farmasinya itu. Farmasi itu banyak juga penelitian. Kalau bisa join join penelitian, misalkan kami bisa hasil hasil laut atau hasil perikanan jadiin produk kosmetik. Banyak sih di situ. Nah, pakai fasilitas bersama.
Atau kalau sudah punya diberikan dikenakan sudah punya lab sendiri, eh, ya lebih bagus sih. Siap, terima kasih Pak Ahmad. Kalau untuk Hmm. standarisasi material dari bahan alam itu, setahu saya instrumen-instrumen yang kita harus punya kalau untuk sekelas ini ya lab riset itu ya yang paling minim kayak punya spektro gitu ya, punya Spektrum, SPC benar. gitu. Nah, kemudian punya homogenizer ya, homogenizer, kemudian punya alat pengering gitu ya, kemudian freeze tray gitu, kemudian apa aja lah yang berkaitan dengan pengolahan material. Cuma ini skala riset, Pak. Skala riset itu Ya, siap. beda sama Industri. skala pabrik ya, itu Ya. saja. Ya, terima kasih Pak Ahmad atas informasinya, atas ilmu yang sudah diberikan nih sangat bermanfaat sekali Pak. Silakan Bu Dini ke Pak, dosen ke Pak mana Ahmad. mahasiswa lain ya. Ya, mahasiswa tidur kali ya? Mahasiswa mungkin Nah, saya nah, mau tanya dari mahasiswa. ya, Silahkan. Mau ada kesempatannya ya sama Pak Ahmad ya. mau tanya-tanya. Saya di Unsri juga ada bimbing mahasiswa ya. Mereka THP juga ada. Saya juga suruh mereka bikin krim, ya. Krim dari sorghum. Sorghum diekstrak, saya kasih bahannya, kemudian saya support juga untuk bahan baku dan formulasi dari krimnya. Oh, Nah, keren keren keren. sekarang lagi sedang running tuh. Mana tahu mahasiswa-mahasiswa mau mau juga minat Pak bikin kosmetik dari apa kayak gitu. Bisa, Iya. bisa banget lah. Bisa tuh keren. Dari Prosedurnya nanti itu mahasiswa? seperti apa tuh Pak? Mesti kita kerjasama dulu atau seperti apa tuh Pak ya? Ya, umumnya ada MOU kerjasama Iya. dan kalau nggak ada kerjasama bisa dalam bentuk ini sih surat pengantar sih. Surat pengantar dari fakultas mungkin ya untuk melakukan riset atau bimbingan skripsi gitu ya. Ditujukan ke ini Petirman Pelaut. Itu aja sih Pak. Kalau anak-anak ITERA yang paling banyak nih hari ini paling sering sini ini masih ada juga. Dia punya rekayasa kosmetik ya, jadi memang belajar kosmetik. Bisa lah, saya juga pengen memajukan kampung saya, anak-anak Jambi kok harus belajar juga. Iya, 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 bener Pak. Ini memang kita nih program teknologi hasil perikan nih satu-satunya nih Pak, memang Pak di apa di Jambi ya. Karena Ya, kalau kita lihat di Unsri di apa di Unbari itu tidak ada, dia budidaya. Kemudian di UIN juga tidak ada, ya kan? Satu-satunya nih teknologi hasil perikanan. Di Morobungo juga tidak ada, PSP kalau tidak ya. salah Morobungo itu. Nah, kita di apa ini di Jambi teknologi hasil perikanan adanya di Unja, Pak. Iya. Mana mahasiswa ada yang pengen nanya? Ini dari mahasiswa ada yang mau bertanya. Apakah bingung atau sudah tidur semua ini? Mungkin bisa on cam lah, dilihat lah wajah-wajahnya yang ganteng dan yang cantik-cantik itu. Atau jangan-jangan udah pada hilang semua. Hmm. Mahasiswa, halo. Adik-adik Oke, mahasiswa, halo. ada Bu Nana itu. Ah, silakan Bu Nana. Dari teman-teman mahasiswa, ada yang mau bertanya atau mau sharing-sharing lah, misalnya pernah Ayo, baca ayo, apa ayo. gitu. Ayo. Ada? Ada yang mau bertanya? Sono.
Ada yang mau bertanya? Malu mungkin, Bu. Malu. Ya, Malu. itu Nggak usah malu-malu. itulah Pak Ahmad ini orang kita nih lah. bedanya ini mahasiswa kita itu tuh sama sungkan ya. Malu-malu ya. Masih malu-malu mungkin Pak. Masih sungkan. Baiklah, karena keterbatasan waktu juga Pak. Mungkin bisa di dicatat dulu lah pertanyaan-pertanyaan hari ini untuk pertemuan kita selanjutnya di minggu depan. Kan Ya mungkin waktunya. ada tema khusus ya yang pengen dipelajari, nggak apa-apa nanti eh, saya mungkin buatkan materinya ya Pak. apa gitu ya tema-tema khusus ya yang pengen diminati. Ini ibaratnya kuliah pilihan, mata kuliah pilihan lah. Mungkin pengen fokus ke sini Pak, belajar tentang teknologi emosi atau teknologi nano ya, teknologi apa. Karena sangat-sangat relate juga dengan pengembangan kosmetik hari ini, Ya, ilmu-ilmu relate. ya betul sekali Pak. Mungkin nanti bisa kita bicarakan lagi juga dengan mahasiswa. Mungkin ada masukan dari mahasiswa. Mungkin ingin belajar apa? Mungkin diajarin Pak. Pengen diajarin bikin kosmetiknya gimana? Atau sekarang Ya, kan zamannya skincare ya. Mungkin diajarin bikin skincare-nya gimana gitu. ya, bisa. Saya 2 kali itu ke SG di ITERA itu bikin 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 kosmetik. Mereka ngundang saya untuk kuliah umum. Eh, Pertama dari rektornya, yang kedua dari prodi teknik apa? Teknik kehutanan ya. Nah itu sama mereka request bikin produk, bikin lotion waktu itu ya, sama krim, eh, krim wajah ya, face cream. Dari ini mereka sudah punya ekstrak sendiri gitu ya. Nah, pengen coba buat itu ya lumayan ada showcase-nya juga bikin-bikin gitu kan. Baik, dari mahasiswa ada yang mau bertanya? Masih ada? Tidak ada, sepertinya mungkin bisa ditampung dulu lah Pak, dicatat mungkin untuk masukan atau keinginannya mahasiswa untuk pertemuan kita di minggu depan, nanti mungkin bisa sampaikan langsung. Melalui saya disampaikan pada Pak Ahmad untuk perkuliahan hari ini mungkin karena waktunya juga sudah Bisa. menanti ya, sudah Ya, sudah cukup gitu. Mungkin bisa dilanjutkan diskusinya untuk di minggu depan di jam yang sama. Sekali ya, lagi saya ya. ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad untuk waktunya yang sangat berharga. Oke, sama-sama Bu. Ya, terima Mahasiswa kasih Pak belum Ahmad. berminat ini kayaknya. Mungkin masih masih bingung Bapak, masih terkaget-kaget. Soalnya kalau dari Jambi kan agak kurang tentang apa rumput laut, jadi mungkin masih agak shock gitu, terkaget-kaget. Wah, ilmu Kak, baru nih. kami kok tidak ngerti Pak, apa tuh kata Bapak. Ngomong apa lah Bapak nih. Tahu, tidak ngerti kami kok. Deh. Oke lah kalau Ya, begitu. apa. Ya, mungkin nanti lebih fokus ke skincare ya, kayaknya cewek-cewek banyak nih. Ya, anak-anak muda sekarang mungkin lebih fokus ke skincare, gitu kan. Body care, Ya mungkin skincare. mungkin yang tadi itu pengantar umum saja itu kan sekilas dari diversifikasi seaweed di Indonesia gitu. Nah nanti lebih spesifik temanya yang menarik, yang lebih sederhana mungkin ya, lebih sederhana pengolahannya dan aplikatif gitu ya untuk jadi mahasiswa pelajari gitu. Itu aja. Iya, betul sekali, betul sekali. Baik, karena tidak ada yang bertanya, mungkin bisa kita cukupkan dulu Pak untuk pertemuan hari ini. Ya silakan Bu. Ya, Kita bisa melewati batas waktu juga.
Kita cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Nanti kita jumpa lagi di minggu depan di jam yang sama untuk kuliah yang sama. Mungkin dari teman-teman mahasiswa bisa dicatat-catat yang mau ditanyakan atau mau disampaikan ke Pak Ahmad. Nanti minggu depan bisa Rugi, disampaikan. rugi kalau nggak bertanya. Saya biasanya dibayar mahal untuk orang bertanya. Saya konsultan, jadi ya Oh, kalau orang nanya berbayar. Kalau sama mahasiswa saya free karena ini transfer knowledge yang menurut saya muamalah ya. Jadi ilmu yang bermanfaat free, makanya harus banyak-banyak bertanya. Kalau ke betul. industri, ke perusahaan saya berbayar. Bahkan Betul. kemarin di Bangladesh pun saya dibayar dolar ya, karena buat pengetahuan kan. Ya, karena ilmu itu mahal ya sebetulnya. Jadi selagi masih Ya, jadi mahasiswa jangan sudah jangan termasuk sungkan untuk bertanya sebelum ya berbayar ya. sebelum berbayar. Jadi harus Ya, banyak-banyak tanya. Diambil semua, dirampok semua ilmu-ilmunya. Jangan ya. disisakan satupun. Oke, sekali lagi terima Oke, kasih Pak Ahmad. sekian ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Saya izin, Pak Ibu sekalian. Terima Terima kasih kasih waktunya Pak atas waktu Ahmad. dan kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.